Let's go. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat bermalam mingguan buat teman-teman yang malam mingguan. Yang menunaikan malam minggu, semoga hikmat luar biasa. Jadi malam minggu kita akan bercerita tentang malam minggu kita. Ya. Kita apa aja sih? Ya, dari sore tadi sampai sekarang jam 12 sekarang jam 12 itu. lebih 8 menit. 12 malam. Pergantian hari juga ini. Kita melewati kegabutan yang hakiki, men. Jadi saat orang lain ada yang jalan-jalan ngopi, apa dayalah kita jomblowati ya, semua bisa berdiam diri di asrama Galuh tercinta. Gila, mantap. Pak Erik kemarin ngajak konten sama saya. Kita bikin konten apa ini? Kontennya jadi konten ngebahas untuk cari konten gitu. Karena kita sendiri apa ya dia bikin konten ketika kamera udah stay malah blank, bingung gitu. Jadi kita di sini akan membuat video bagaimana berhadapan di kamera tanpa ada persiapan. Nah, mungkin itu Bapak Awai. Iya. Gimana caranya itu Pak Nggak Awai? tahu. Jadi bikin konten nggak ada tema, nggak ada apa-apa. Jadi buat teman-teman yang nonton, terima kasih banyak telah menonton keabsurdan kita malam ini. Kegabutan kita malam ini. Gitu kan. Nu penting mah aya konten, aya rekam keuneun, sebagai jejak hidup kita gitu nya di Yogyakarta sebelum berangkat kemana gitu ya. rencana kegabutan. Iya. Oke. Iya. Bacot. Lu yang bacot. Kan satu orang sudah menyerah. Efek dari kegabutan kan, lagi satu orang menyerah. Konten di sini bebas, mau merokok, mau sambil main gamelan, dengerin musik. Tapi kita lihat kamera. Itu aja bedanya. Iya. Ngobrol disesin kamera. Ngomong-ngomong ini Pak Erik jomblo itu ya. Jomblo. Jadi secara tidak langsung kalau kita stay di asrama ini, kita kan jomblo gitu. Ada statement bahwa untuk teman-teman Galuh Rahayu, kalau malam minggu itu stay di asrama itu bisa jadi sebuah identitas bahwa mereka itu jomblo. Gitu. Kan bisa yang lain malam mingguan kan Keluar gitu. Kita malah ngumpul di asrama. Oh iya. Di sini bukan hanya laki-laki saja ya yang malam minggu ke sini. Ternyata di depan ada juga perempuan ya. Banyak gitu. Ya otomatis berarti jomblo. Jadi yang ada di asrama itu main. Jadi yang stay di asrama itu sebenarnya adalah para jomblo. Luar biasa. Maksud gua dong kalau gitu. Bisa beli itu maksudnya. Ya, Cuk. Iya. Salah satunya Ucu. Suka tapi sulit untuk mengungkapkan. Ya, Cuk. Kayak nyindir gitu ya. Oh, gitu. Duh. Ya Allah. Nah, Ucu ini kurang pede, guys. Kurang pede. Ucu ini dia udah punya target, tapi kapan dia mau melepaskan peluru itu belum tahu. Udah punya target. Timingnya gitu ya. Timingnya Belum pas kali ya. Nah, ini ada lagi yang datang siapa? Nah, ini adalah jomblo lagi yang datang ke asrama. Masih banyak teman-teman. Oh iya Pak Erik, mau nanya-nanya lagi nih. Seputar jomblo mah udahlah, jangan dibahas lah, malu Itu kan udah mungkin mau dibilang aib dia emang udah kayak gini. Iya, udah gini, mau gimana lagi gitu kan. Doakan aja lah terbaik. Pokoknya wisuda dapat bawa siapa gitu ya. Ada pendamping. Iya, yang penting ada pendamping, siapapun itu. Jadi kita itu setiap hari di Jogja ngapain? Untuk Pak Erik sendiri lah, di Jogja ngapain aja gitu? Hardolin, men. Hardolin. Benar, modal ulin. Gila. Udah gitu aja. Jadi emang kegiatan kita emang gitu terus ya, tiap hari. Sekali lagi ini adalah konten absurd. Kok ini ada tanda seru gitu ya? Oh, tidak jadi. Gak jadi. Nah, ini ada pemain ini lagi. Sini. Oh, kita gabung sini. Jadi sekarang kita sedang bikin konten. Kita nggak punya tema, nggak punya apa-apa. Cuman kita hanya sebatas bacot gini aja. Kayak santuy. Kayak kehidupan kita sehari-hari gitu. Kamu jangan jajar-rewetan. Nanti ada yang nongol lagi ke sini. Oh, bikin konten ini ya? Iya, Kak. Sini aja. Ini salah satu hantunya bentar lagi muncul. Tapi entah mau menambahkan diri di depan kamera atau enggak. Yang jelas auranya udah mulai kerasa. Orang negatif atau positif? Bau-baunya udah. Saya mulai merasakan. Cuma baru ada suaranya tapi belum muncul di depan kamera aja. Sinilah kita ikut.
Feeling good. Feeling good. Like mungkin di sini bisa buka-buka apa gitu di sini, Chef Dad? Buka. Kita itu di sini lagi kebingungan mau bikin konten tapi kita nggak ada apa tema, sih yang mau dibahas? Nggak ada pembahasan. Nah mungkin dari Chef Dad sendiri ada yang mau dibahas mungkin? Nah kebetulan kan tadi Bapak Chef Dan oh iya kan ini salah Pupu Simpai itu mau ada kegiatan Milangkala. Tadi salah satu upaya mensukseskan masyarakat Milangkala ini itu dalam hal usaha dana itu kita mengupayakan salah satu cara kita pencarian dana selain proposal atau sirkuler ke alumni. Bapak Chef Dan habis ngamen guys. Ya dari ngamen dari jam 6 sampai jam 8 alhamdulillah lah dapat berapa? Aku inframe boleh nggak? Boleh sini. Boleh kan dari tadi cuma ada bau sama Itu. suaranya aja. Nah sekarang udah muncul di depan. Hai. Kamu jangan kayak tai kotok celo di tengah. Oke teman-teman kita Kela-kela. perkenalan dulu ya. Kita Kotok. perkenalan dulu. Saya celai di sisi kumaha kalau nanti mana? Mau celai di sisi tai kotok. Ngaci tengah. Mau di sisi kayak kalau nanti mana? Di Sudah ya, kita nggak usah bahas TikTok karena nggak penting. Tikotok yang nggak tahu tikotok Masa cari aja TikTok sendiri. ngobrolin TikTok kan nggak lucu. Ya. Kita emang bener-bener absurd. Yo, kamera waktu yang tayang. Aku digituin guys. Aku yang geli ya. Dalam banget. Bucin guys. Pemain bucin. Oke, mungkin dari Ocil ada pembahasan nggak malam ini? Malam minggu yang kelabu. Pengalaman tadi habis ngamen. Oh iya, kita cerita pengalaman tadi aja ya. Ngamen tadi gimana aja? Jadi pengalamannya sangat luar biasa. Suaranya kencengin dikit ya. Jadi pengalamannya sangat luar biasa. Jadi itu tuh bukan pertama kalinya aku ngamen. Jadi udah kehitung sering lah ngamen. Udah gitu aja. Udah gitu aja. Tadi katanya jadi ladies pembawa ini. Iya, ladies dus gak sih? Ladies dus sebenarnya. Ladies dus. Ladies dus. Like I should. Oh, Jadi beda lagu. untuk memikat si pemberi itu gimana caranya? Apakah goyang-goyang dikit Enggak, atau gimana? Bentar. Ketawa dulu. Tadi lucu. Jadi kita ada jeda dulu ya. Untuk ketawa aja kita perlu jeda guys. Suatu penghargaan men. Itu benar. Nah, nggak bodong teh pakai energi. Oh iya. Tadi tas mau naon? Nah, putih. Kita salah satu energi nanti nak Oh, iya. Energi tersembunyi. Ini ada satu lagi ternyata makin Kamu main film juga ngomong? larut malam. Di sini sambil langkuban aja bisa masuk. Masih bisa sini. Bisa kok. And here you. Ini makhluk astral datang lagi lah. Ini nice. jari-jarian sih guys. Akhirnya masuk awal channel. Ya, semua impian saya dari kecil masuk channel Awai Channel. Akhirnya gitu. Saya sering nonton Awai Channel yang naik pohon itu makan Yang tadinya cuma di mangga. subrek gitu kan. Sekarang kita masuk. Jangan lupa subrek Awai Channel. Mantap. Meskipun absurd ya, nggak jelas, nggak apa-apa. Biar cepet-cepet gajian guys. Amin. Oh iya siap. Dah. Ini kita mau bikin TikTok ya, gitu deh. TikTok boleh kayaknya sekarang lagi tren-trennya TikTok ini ya. Nah sih. Feeling Nah, good. itu Tadi Mereka apalan should. itu demi Allah Aiman awak Ya, ditiru. Cuman itu aja. yang Paling tahu. kasnya. Besok boleh cuy. Ya loh. Kita lanjut lagi tadi yang ladies dus. Dus. Bagaimana cara memikat supaya dapat diberi uang yang banyak? Tadi katanya nyampe satu orang ada yang ngasih 50.000. 50.000. Ada. Nah itu gimana Tergantung caranya? yang bawa dus. Oh iya, tadi kan kebetulan tergantung. dus siapa yang dikasih 50.000 tuh? Dus saya. Please Anda jangan. Nah bisa diceritakan mungkin Jadi- tips-tipsnya buat ladies dus. Sebenarnya nggak usah kayak oper. Overdosis. Iya. Oper. Kayak obat dong kalau Kayak gitu. oper lah ya, biasa aja sih. Kita Flyover. Jadi harus ketawa dulu sebentar. Ya. Karena butuh energi. ngomong kira. Lanjut gimana lanjut? Biasa aja sih, gak usah pakai tampang sok cantik. Emang dari sananya aku Udah cantik jelek. gitu kan. Pasti weh. So kalinya bayar sih Gay. Jadi tetap bawa kardus dengan muka melas. Tapi dengan muka yang menggoda gitu. Jadi jangan sok cantik tapi harus muka melas gitu. Muka melas tapi agak-agak menggoda gitu. Jadi tipsnya sebelum ngamen itu jangan dulu makan. Biar muka-muka solatri gitu. Salatri. Salatri itu maghrib.
pasti tidak berfaedah sekali konten pertama kita. Kita lanjut lagi karena kita konten unfaedah banget gitu. Malam minggu itu malam minggu kita. Dan nanti juga tidak akan diedit terlalu banyak ya, cuman disambungin aja langsung upload. Tapi udah sempet bahas malam minggu tapi bingung. Malam minggu Mingko. Oh, mungkin gini. Kan Oh, sekarang lagi tren-trennya di mall-mall juga, di mall-mall, di dunia juga. Iya. Coronaan gitu. Corona. Bolehlah kita bahas corona Boleh, ya malam boleh, ini. boleh. Oke, temanya sekarang ketemu setelah 10 menit bacot-bacot, kita ketemu corona guys. Random banget ya. Kita akan bahas tentang corona. Corona cuma Saat lagi hanya di hitam putih. Awas Beda- channel, wey. Kita nggak ada, belum ada. Beda channel sama. Mampat nama. 5, 4, 3, 2, 1, close the door. Bukan. Oke, corona kita buka dari mana dulu nih? Dari mana? Oke, dari Septian gimana menurut lo corona itu? Yang Ya, menurut gue sih. Iya, menurut nah, gua. Nah, kita itu harus bisa menyesuaikan diri gitu di mana-mana. Ini belajar Ya, aja. Jadi orang menyesuaikan diri orang lain kena corona kita harus gitu. Jangan. Teman-teman jangan lihat tangannya dari tadi menggaruk-garuk gak tahu. Ya karena ini bereng guys di sini. Aduh. Komen amin aja 40 orang gitu. Lanjut. Menurut gue corona di Indonesia tuh itu kan di berita cuma masih ada puluhan. Kata gue sih itu udah banyak karena orang di Indonesia tuh Ratusan juta. Cuma kayak batuk gitu. Nggak periksa panas, nggak periksa ke dokter. Tiba-tiba mati aja. Alasannya angin duduk. Pasti bisa aja itu karena corona, cuma nggak konsul ke dokter. Gua kurang ngerti sumpah. Apa yang dibahas? yang awalnya ngebahas jumlah korban jadi angin duduk itu gimana Pak Septian? Gue juga gak ngerti pembahasannya. Jadi orang Indonesia tuh jarang konsultasi ke dokter gitu. Jadi malah Jadi kayak orang tua yang di pedalaman gitu kan kurang ngerti tentang kesehatan. Jadi yang mati tiba-tiba itu alasannya angin duduk aja. Angin duduk. Jadi terlalu menyepelekan apa ya rasa sakit Nah. gitu mungkin ya. Menyepelekan rasa sakit. Menyepelekan rasa sakit. Bisa aja Gagas. itu karena gara-gara corona bisa aja. Bisa aja. Tapi enggak untuk periksa kayak gitu ya. Nah, menurut lo Deci, corona itu seperti apa sih? Apakah Jadi- penyakit yang Menurut sangat gua. berbahaya Menurut atau gua. biasa aja atau gimana? which is ya. Menurut gue ya literally itu kayak tergantung orangnya sih. Tapi kalau gue tuh tipe orang yang santuy. Santuy. Tapi Jadi- tetap harus waspada. Waspada boleh tapi parno jangan lah gitu. Jadi kalau menurut gue ya, kita tuh kayak fokus pada orang yang terkena penyakit, tetapi kita tuh nggak memperhatikan orang yang udah sembuh, udah berapa banyak gitu. Jadi kayak fokus pada satu titik, satu titik, tetap titik. Gitu. Satu titik nasional. Right? Oke cuy, gua terusin dulu. Gua mau simpulin atau masih Jadi masih lah ya gila Masih. kali anak Iya. komunikasi cuma dikit ya, bang. Ya iyalah anak Terus gini ya. Iya. Terus sebenarnya buat kita yang masih kayak produktif, umur usia produktif, jadi kita nggak usah takut terkena virus corona. Misalkan Produktif ngapain nih? daya imun kita tuh tetap kuat, bahkan ada yang 2 minggu tuh udah bisa sembuh tanpa harus ke dokter dan ditangani oleh tim medis, nggak usah kayak takut segala macem. Dan buat yang usia lo udah pada 50, gue bilangnya udah jangan lo ya, kalau udah 50 kayak Opung. kayak udah manula aja. Dan udah lah non sih. Apa sih? Jadi intinya jangan terlalu panik. Jangan terlalu Iya. panik. Jadi jangan terlalu panik hanya pada penyakitnya aja Iya, gitu, tapi berapa banyak orang yang berapa udah sembuh banyak juga yang udah dari sembuh virus gitu. corona. Jadi kita jadiin motivasi juga Iya. gitu. Intinya harus pola hidup sehat, Mhm. makan teratur, tidur teratur, dan jangan lupa Mantap teratur. Bahagia. Kenapa dok teratur? Padahal pakai kerudung ya teman-teman. Gak ngerti gua. Dibalik hijab. Nggak boleh gitu. Kalau kerudung mah kerudung itu nggak ada sangkut pautnya sama Mantap. mulut. Oh. Ya, mantap. Kalau ya kerudung mah tetap kewajiban apa? Kewajiban siap. Kalau perilaku barbar ya udah itu mah udah dari sananya alamiah gitu. Tapi ngomongin mantap. Kalau mulut berbicara apa adanya, Mantap. tapi kelakuan mah jangan gitu ya. Iya, jangan. Jangan. Nggak boleh. Tapi pemirsa, mulut itu menyesuaikan perilaku. Perilaku. Tapi kita mah nggak punya. Anda siapa? Menurut saya. Udahlah, kita lupain ya. Kita balik lagi ke Kan topik. kita intinya juga absurd ya. Kita Ya, Please kaki Anda ini saya cangkem. Oh, iya. kan? Manusia konyol. Sekarang menurut Pasal gimana corona yang ada di Indonesia ini? Katanya sekarang sudah menyebar ke Solo, ke Jogja juga udah masuk ya? Atau belum sih?
Udah kan udah ada surat edaran dari gubernur apa Sultan itu Sultan. Gubernur Sultan katanya gimana? Wali kota. Rangkap berarti. Saya baru tahu. Gitu? Ternyata udah masuk Jogja ya. Gimana menurut Mas ini? Menurut saya dari sisi medianya ya Kang. Oh, gimana dari medianya mungkin? Medianya, media massa di Indonesia itu terlalu banyak memframing media Kang. No komunikasi banget gila, cah dulu. Framing itu apa ya? Gua nggak ngerti sumpah. Framing itu pembingkaian, jadi hanya diberitakan satu sudut pandang aja. Oh ya. Jadi sebenarnya banyak justru yang lebih banyak diberitakan itu yang positif yang terkena ada ini murah dari sini. Hiburan sebentar. Oke, lanjut gimana? Framing. Terlalu banyak memberitakan yang banyak yang terkena virusnya daripada yang sembuh. Oh, jadi terlalu hiperbola mungkin ya? Bener, itu kata-kata dari aku nggak sih? Iya, sebenarnya gitu-gitu juga. Gitu juga. Tapi nggak apa-apa, dia melihat dari beda frame. Iya, oke. Isinya sama. Sebenarnya iya banyak yang sembuh. Helm Sanlaga itu. Udah, nggak usah pikirin helm, kita nggak bahas helm di sini. Tapi dilihat dari itu semua sih, justru sebenarnya kalau menurut saya ya, pemerintah Indonesia cukup transparan untuk memberitakan virus corona ini, Kang. Oh, gitu. Cukup transparan, tapi membuat juga kepanikan massa seperti itu. Kepanikan massa Seperti itu. Tapi itu bukan suatu yang harus dipanikan. Ditakutkan, dipanikan. Tapi harus dijalani. Iya benar. Bodoh amat. Tapi kan benar Pak Paska. Ya. Pemerintah bagus gitu, sudah transparan gitu, supaya nanti si masyarakat itu lebih waspada. Iya. Memang seperti itu. Dampaknya itu ke masker pemirsa. Iya. Jadi mahal. Iya. Jadi siapapun yang mau beli masker bisa di-shop-nya. Oh, jualan. Banyak. Dia penimbun, guys. Hei. Enggak. Oke, sekarang kita ke Pak Erik nih. Orang kita paham ya corona apa ya? Oh, enggak, kita enggak bahas corona itu apa. Kita bahas lagi yang lainnya. Kita ke pencegahannya. Nah, kalau pencegahannya sih nggak tahu, tapi kalau untuk corona, kalau mau berbicara tentang pemerintah sih menurut saya emang upaya pemerintah udah mulai bagus gitu ya. Dengan adanya sekarang kan di line itu ada paling atas itu. Kalau di feed atau apa yang di line? Feed. Nah, di feed di line paling atas itu ada data. Jadi data selalu update tiap harinya. Itu dari jumlah yang terkena, terus sembuh kali mungkin. Yang sembuh, terus sama yang lagi proses itu tiap hari itu update gitu ya. Mungkin kenapa masyarakat bisa panik ya karena yang pertama kali kita tangkap tentang virus corona itu ya waktu kejadian di Cina itu, yang di Cina kan sampai benar-benar melumpuhkan kota kayak gitu kan. Jadi bayangan kita bahwa corona itu ya benar-benar bahaya gitu, apalagi ketika suatu yang bahaya itu masuk ke wilayah kita gitu, otomatis ya kita bakal panik gitu kan. Sedangkan kita sendiri belum benar-benar paham sebenarnya apa sih virus corona itu kayak gitu kan, dan antisipasinya seperti apa gitu. Dan apalagi bagi orang-orang yang belum pernah melihat orang yang benar-benar terkena corona itu seperti apa kan gitu ya. Mungkin ya wajar lah ketika masyarakat itu panik kan. Terus juga ada yang lucu juga sebenarnya, ada satu media massa televisi lah, wartawan memberitakan coronavirus, tapi dia menggunakan masker itu radioaktif. Saya tahu itu. Bisa ditampilkan gambarnya di sini. Sempat lihat. Tapi nggak usah disebut ya. Nggak usah disebut. Itu yang bajunya merah. Ya jadi itu sebenarnya kalau dilihat dari sisi medianya itu malah menambah kepanikan publik sebenarnya. Ya udah, sebentar lagi kita mau iklan dulu ya, mau 10 menit, udah mau merah. Ya. Tunggu sebentar, kita iklan dulu. Dan lanjut lagi. Nggak bisa, mau nama. Ya guys, ya ngis katilu ya. Kita juga. Gimana lagi tadi pemberitaan yang dari media? Iya. Jadi justru kan yang ada wartawan yang menggunakan masker radioaktif itu sebenarnya itu malah menambah kepanikan itu. Indonesia gitu ya. Dia tuh mau berlindung dari virus corona atau dari ledakan nuklir sebenarnya kan. Jadi kayak kesannya berlebihan gitu. Kesannya lebih berlebihan. Kayak too much over. Ya memang harga masker yang medis itu harganya lagi naik ya. Dan juga
ya nggak gitu juga pakai masker gitu gitunya. Terus sepatu oke gitu. Malah menambah kepanikan gitu intinya. Menambah kepanikan kalau mungkin maksudnya dia itu baik, jadi jaga-jaga atau gimana, tapi menurut beberapa persepsi masyarakat yang ada itu malah menambah kepanikan gitu, jadi terlalu mengada-ngada malah bikin chaos. Maksudnya bagus gitu ya, maksudnya bagus, memang bagus untuk memberitakan, tapi ya penampilannya atau kita yang terlalu anak-anak atau gimana nggak tahu juga gitu ya. Atau mungkin itu cewek cowok sih, cewek mungkin dia buru-buru belum make up, bisa jadi ada kemungkinan. Kita malah ambil sisi positifnya, sisi positifnya aja. Belum sempat make up. Kita kan selalu positif thinking. Tapi ya ada info terbaru dari teman saya orang Turki. Di Turki itu baru ada 5 orang yang positif terkena. Asli tapi ini benar asli. Jadi sebenarnya Turki itu adalah negara terakhir yang terkena dampak dari coronavirus. Jadi nggak bakal ada lagi negara yang terkena. Sepertinya, iya katanya seperti itu. Walau-alam ya, kita nggak tahu juga. Sebelumnya juga ada beberapa artikel yang menyebutkan bahwa Turki itu negara yang belum terkena, aman. Tapi sekarang ada 5 orang, baru 5 orang. Dan semoga tidak bertambah lagi. Saya kemarin sudah bangga sekali sama Indonesia, saking banyaknya orang Indonesia, tapi nggak ada yang terkena sama sekali. Wah luar biasa. Tapi sekarang kok malah masuk gitu ya. Sebenarnya saya bangga sekali. Gitu. Akhir-akhir ini saya baca dari sosial media bahwa MUI menyatakan bahwa coronavirus itu berasalnya dari orang yang memakan daging babi. Apakah benar itu menurut Bapak? Menurut pemikiran Bapak Wahyu. Mohon maaf ya sebelumnya. Jadi kandungan dari daging babi sendiri gitu. Iya. Makan kandungannya. Bukan kandungan perut. Astagfirullah. Kita maksudnya melainkan dia. Nanyain kandungan ke aku kan misalkannya daging babi gitu. Itu. Kalau dipikir-pikir mana ada babi selucu aku. Gitu. Oh my god. Ya Allah, oh my goodness. Oke, tadi pertanyaan kepada saya. Iya. I know what you mean, Bapak Erik. Aduh ya. Dia terlalu bego emang. Jangan memotong pembicaraan Bapak Wahyu. Go ahead. Aduh, saya suka takut kalau gini mas. Sumpah takutnya nanti bawa-bawain agama atau apa. Enggak, gitu. itu kan menurut pandangan Anda itu. Pandangan bahwa saya MUI itu menyatakan seperti itu, menurut pandangan Anda itu apakah benar? Jadi ada salah satu sumber gitu yang mengatakan asal muasal virus corona itu ya karena adanya beberapa golongan orang yang suka memakan daging yang berbau haram atau daging hewan yang nggak semestinya untuk kita makan, contohnya kayak kelelawar, bahkan tikus gitu kan, anak tikus yang masih hidup ditelan. Gitu. Nah justru saya awal tahunya corona itu sebenarnya dari kelelawar, kemudian dari apa lagi itu hewan-hewan yang aneh-aneh gitulah pokoknya. Belum juga dimasak terlalu matang udah mereka makan gitu. Iya. Kayak gurita masih hidup dipakai saus apa? Kayak pakai kecap apa awalnya? Nah, salah satu. Gua cinta banget sama kecap. Terima kasih kecap Indonesia luar biasa. Mantap gitu. Jadi emang bener ya kayak orang-orang tuh pada bilang kayak Cina itu kayak bener-bener nyiptain penyakit tapi dia juga bisa nyiptain obat. Iya, katanya sih gitu. Tapi nggak tahu juga. Jadi kalau menurut gua daging babi gitu. Tapi teman-teman gua yang mohon maaf, gua Islam tapi teman-teman gua ada juga yang non gitu ya. Mereka juga sering konsumsi babi. Mungkin ada beberapa babi yang yang terinfeksi juga. Jadi emang dari awalnya aja mungkin mereka. Kemudian cara pemasakannya yang kurang benar. Kalau yang higienis. Ya, mungkin gitu juga. Tapi banyak juga teman-teman yang konsumsi babi tapi mereka masih tetap sehat sampai sekarang. Kelihatannya sehat, gak tahu dalamnya juga gitu. Tapi kayaknya sehat sih gitu. Jadi gue juga bingung sih kalau dari babi baru dengar sebenarnya serius. Baru dengar. Dan saya juga baru dapat info ya dari. Tuh, kan langsung dibaca artikel. Jadi kalau di WA itu ada U-report ya. Jadi di report bisa kalian searching aja. Ada nomornya sih, tinggal di save nanti kalian chat aja corona, nanti ada beberapa menu. Oh iya. Menu. Kita bisa pesan. Bukan susah sama. Ya. Jadi menurut ini katanya virus corona ini adalah pertama kali ditemukan di provinsi Hubei, Cina, yaitu di kota Wuhan. Benar. Awal penyebaran. Menyasarnya itu dari hewan-hewan yang termasuknya itu adalah kayak kelelawar termasuk, tapi babi di sini belum ada. Seperti itu babi. Jadi bukan salah satu sumber. So far belum pasti. Ya.
Terus, nah, jadi sebenarnya virus corona itu adalah kumpulan, jadi kumpulan beberapa virus, jadi yang menyebabkan penyakit pada manusia lainnya hanya yang hidup hanya pada hewan, termasuk unta, kucing, dan kelelawar. Kopdar. Kumpulan virus baik yang tersakiti. Wih. Lai. Buka joker Pak, buka joker gimana? Gak kuat. Itu Di Indonesia juga ada beberapa desa atau ada beberapa daerah yang masuk ke mengkonsumsi. Beda ya kalau sama kelelawar beda ya. Kalau kalong tuh besar. kalong besar. Kalong kecil. Kalong kecil. Oh iya tahu. Oh iya. Lalai. Kalau kalong itu kan at least lebih kayak makan buah-buahan ya kan. Kalau kelelawar tuh lebih kayak darah kan. Iya nggak sih? Kurang tahu juga sih. Hampir sama. Iya kan kelelawar darah. Betul. Coba search. Bukannya Nyamuk cuy darah tuh. Enggak serius. Kelelawar tuh Buah-buahan juga. kayak mayoritas makan Buah-buahan darah. bisa, Cuma kalau kalong tuh nggak suka darah. Dia tetap kayak buah-buahan. orientasinya sama Kelelawar buah-buahan. buah. Vegetarian loh lah ya. Mungkin omnivora. fruit bat. Bisa jadi. Apa Apa namanya? ngadi Anda? Kalau makanya minumnya darah. Enggak bukan kalau Hampir, kelelawar. Gue yang tahu itu pampir gitu ya. Hampir sama. Kelelawar juga makan darah, minum darah. Pampir kan juga kalong ya. Makan. Kan aku nggak ngomongin vampir. Oh Ya iya. vampir yang kelelawar di GGS suaranya itu kan. juga kuat. Itu film. Kura-kura ninja. Teman-teman, mohon maaf ya jika pembahasan corona kita Kura-kura Menyimpang aja. gitu. menyimpang atau gitu-gitu aja. Jangan laporin kita gitu. Kita Ini cuma guyonan. Kasian banget ini Awai Channel baru banget dirilis. Takutnya udah dilaporin warga. Baru merintis banget gitu. Tahu-tahu ada yang report gitu kan kasian banget gitu. Udah Mohon maaf juga bila dari pihak MUI atau MUI itu menonton, ini hanya sudut pandang dari kita saja. sudut pandang dari kita bukan Kita menyepelekan, Oh, kita bukan menyepelekan. menakut-nakuti. Jadi Kalau sampai Atau ada yang memojokkan. memotong video ini di Twitter atau apapun dan ngetek-ngetek MUI, bahaya. Lawan itu pasca. Anda itu. Itu Anda tidak melihat video ini secara full. Potong ternyata karena framing ta. Oke. Tasya. Corona gitu tadi ya? Udah kita nggak usah bahas corona. Iya, kita juga takut ya. Komunitas Rondo mempesona. Rondo mempesona, Corona Indonesia, mantap. Jadi sebenarnya kalau kita kalian apa ya, agak takut atau gimana gitu tentang ini? Kalau ngerasa insecure pasti ya, soalnya kayak itu kayak Please lah, jangan pakai bahasa Inggris. I'm not understand. About your stay. I don't understand. Oh, jadi ya guys, ya pampang nama alurang teh nuju ngarantau di Yogyakarta. Dan Yogyakarta salah satu kota yang udah terdampak corona. Iya gitu. Kalau bilang kita kudu jangan panik ya, tapi tidak panik. Dalam hati kecil Dalam hati kecil ini berkata, panik. Awai, jangan panik. Awai, jangan panik. Kemarin saya sempat agak panas dikit. Iya. Kenapa? Karena emang lagi cuacanya panas sih. Enggak, saya lagi salesma gitu. Tahu salesma enggak? Flu. Sales, Mak. Gitu. Apakah ada- Salesman. Salah satu gejala corona kan Bisa jadi. Oh, tidak. Oh, ini Pertama beda. gejala corona itu batuk dan sesak. Batuk dan Tidak sesak. flu dan panas. Oh, beda. Emang beda. Batuk sesak panas. Oh, corona teh flu ya? Bisa wae. Jadi kita dong yang bahaya nih sebenarnya. Kita yang bahaya nih. Tapi alhamdulillah saya sudah sembuh dari Corona itu dari panas itu. Panas dalam. Bentar lagi 10 menit. Mau gimana? Mau iklan dulu? Gimana Atau kalau gimana? kita kopro aja? Kopro. Masih ada 10 detik lagi. Disponsori oleh penyetan Ibu Uun. Ibu Un. Hawaii Channel. Dan sebentar lagi waktunya akan